Hai semuanya, saya Brigita Fania Alma Paulita, NIM 1822140012, akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Manager and Decision Making in the Real World dan High Velocity Automated Decision Making. Tentang Manager and Decision Making in the Real World atau manajer dan pengendalian keputusan secara dunia nyata. Premis dari buku ini dan bab ini adalah bahwa sistem untuk mendukung keputusan pembuatan menghasilkan pengembalian keputusan yang lebih baik oleh manajer dan karyawan. Di atas pengambilan rata-rata investasi untuk perusahaan dan profitabilitas akhirnya lebih tinggi. Namun, sistem informasi tidak dapat meningkatkan semua jenis yang berbeda keputusan yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah managerial roles atau peran manajer adalah memainkan peran kunci dalam organisasi. Tanggung jawab mereka berkisar dari membuat keputusan, menulis laporan, menghadiri rapat, hingga mengatur pesta ulang tahun. Dalam managerial roles atau peran manajerial terdapat dua model. Yang pertama adalah model manajemen klasik atau classical model of management, menggambarkan apa yang dilakukan manajer. Henry Fayol dan penulis awal lainnya pertama kali menjelaskan 5 fungsi klasik manajer sebagai perencana, pengorganisasian, pengordinasian, pengembalian keputusan, dan pengendalian. Model klasik menggambarkan fungsi manajerial formal, tetapi tidak membahas dengan tepat apa yang dilakukan manajer ketika mereka merencanakan, memutuskan sesuatu, dan mengendalikan pekerjaan orang lain. Untuk itu, kita harus beralih ke karya kontemporer ilmuwan perilaku yang telah mempelajari manajer dalam tindakan sehari-hari. Yang kedua adalah perilaku model atau behavioral model, menyatakan bahwa perilaku manajer yang sebenarnya tampak kurang sistematis, lebih informal, kurang reaktif, lebih reaktif, dan kurang terorganisir daripada model klasik akan membuat kita percaya. Pengamat menemukan bahwa perilaku manajerial sebenarnya memiliki 5 atribut. Itu sangat berbeda dari deskripsi klasik. Yang pertama, manajer bekerja dengan baik, menangani pekerjaan dengan kecepatan yang tiada hentinya. Penelitian telah menemukan bahwa manajer terlibat lebih dari 600 aktivitas berbeda setiap harinya tanpa jeda dalam kecepatannya. Yang kedua, aktivitas manajerial terfragmentasi. Sebagian besar aktivitas berlangsung lebih sedikit dari 9 menit dan hanya 10% dari aktivitas yang melebihi 1 jam durasi. Ketiga, manajer lebih menyukai informasi terkini, spesifik, dan ad hoc atau informasi yang dicetak seringkali sudah terlalu tua. Yang keempat, mereka lebih menyukai bentuk lisan. Komunikasi ke bentuk tertulis karena media lisan memberikan fleksibilitas yang lebih besar, membutuhkan lebih sedikit usaha, dan membawa tanggapan yang lebih cepat. Kelima, manajer memberi tinggi prioritas untuk memelihara jaringan kontrak yang beragam dan kompleks, yang bertindak sebagai sistem informasi informal dan membantu mereka melaksanakan agenda pribadi mereka dan tujuan pendek dan panjang. Menganalisis perilaku sehari-hari manajer, Henry Mitzibrek menemukannya dapat diklasifikasikan menjadi 10 peran manajerial. Managerial roles atau peran manajerial adalah ekspektasi dari kegiatan yang harus dilakukan manajer dalam suatu organisasi. Mitzibrek menemukan bahwa peran manajerial ini terbagi dari 3 kategori. Yang pertama adalah peran interpersonal atau interpersonal roles.
Manajer bertindak sebagai boneka bagi organisasi saat mereka mewakili perusahaan mereka ke dunia luar dan melakukan tugas simbolis seperti memberikan penghargaan kepada karyawan dalam peran interpersonal mereka. Lalu yang kedua adalah peran informasi. Dalam peran informasi mereka, manajer bertindak sebagai saraf pusat organisasi mereka, menerima informasi paling konkret dan terkini dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang perlu mengetahuinya. Oleh karena itu, peran manajer adalah penyebar informasi dan juru bicara organisasi mereka. Lalu yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan atau decisional rules. Manajer membuat keputusan. Dalam perannya sebagai keputusan, mereka bertindak sebagai pengusaha dengan memulai jenis kegiatan baru. Mereka menangani gangguan yang timbul dalam organisasi. Mereka mengalokasikan sumber daya untuk staf anggota yang membutuhkannya, dan mereka menegosiasikan konflik dan menengahinya. Selanjutnya adalah real world decision making atau pengambilan keputusan dunia nyata. Kami sekarang lihat bahwa sistem informasi tidak membantu untuk semua peran manajerial. Dan dalam peran manajerial di mana sistem informasi mungkin meningkat keputusan investasi dalam teknologi informasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Ada tiga alasan utama. Yang pertama adalah kualitas informasi. Keputusan berkualitas tinggi membutuhkan informasi yang berkualitas tinggi. Jika keluaran sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas tersebut, pengembalian keputusan akan menderita. Bab 6 telah menunjukkan bahwa database perusahaan dan file memiliki berbagai tingkat ketidakakurat dan ketidaklengkapan, yang pada gilirannya akan terjadi penurunan kualitas pengambilan keputusan. Yang kedua, filter management atau manajemen filters. Bahkan dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, beberapa manajer membuat keputusan yang buruk. Manajer seperti semua manusia menyerap informasi melalui serangkaian filter untuk memahami dunia di sekitar mereka. Manajer memiliki perhatian selektif, fokus pada jenis masalah dan solusi tertentu, dan memiliki berbagai bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan mereka konsepsi sebelumnya. Yang ketiga adalah inersia dan politik organisasi. Organisasi adalah birokrasi dalam kemampuan dan kompetisi terbatas untuk bertindak secara tegas. Kapan lingkungan berubah dan bisnis perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan hidup. Kekuatan yang kuat dalam organisasi menolak pengembalian keputusan untuk perubahan besar. Selanjutnya ada high velocity automate decision making atau pengambilan keputusan otomatis kecepatan tinggi. Kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis adalah tumbuh dengan cepat. Apa yang membuat keputusan kecepatan tinggi otomatis semacam ini yang memungkinkan adalah algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkahnya yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan database yang sangat besar. Kecepatan sangat tinggi prosesor dan perangkat lunak yang optimal untuk tugas tersebut. Dalam situasi ini, manusia termasuk manajer dieliminasi dari rantai keputusan karena mereka terlalu lambat. Ini juga berarti organisasi di area ini membuat keputusan lebih cepat dari apa yang dipantau
atau dikendalikan oleh manajer. Ketidakmampuan untuk mengontrol otomatis keputusan adalah faktor utama dalam flash crash. Bagaimana kerangka kerja Simon dari implementasi intelligent desain pilihan-pilihan bekerja dalam lingkungan keputusan berkecepatan tinggi. Intinya kecerdasannya, bagian desainnya, pilihan dan implementasi dari proses pengembalian keputusan adalah ditangkap oleh algoritma perangkat lunak. Manusia yang menulis perangkat lunak telah mengidentifikasi masalah, merencanakan model untuk menemukan solusi, menetapkan sebagai solusi yang dapat diterima, dan menerapkan solusi tersebut. Jelas dengan manusia di luar lingkaran, perhatian besar perlu diberikan untuk memastikan pengoperasian yang tepat dari sistem ini agar tidak membahayakan organisasi dan manusia. Dan bahkan kemudian perlindungan tambahan adalah kebijakan untuk mengamati perilaku sistem ini dan mengatur kinerjanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.